kembali lagi berjumpa dalam pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan. Hari ini yang terdapat dalam Imamat 16 ayat 1 sampai dengan 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan kami, karena Engkau Bapa kami, karena Engkau Juru Selamat kami. Sebentar kami mau membaca firman-Mu, Roh Kudus kami minta supaya Engkau mencerahkannya dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dan berpegang serta bersandar dan berjalan dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Imamat 16 ayat 1 sampai dengan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sesudah undi dibagi, Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil pembaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta merangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke dalam tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu.
Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Puji Tuhan, perikop pembacaan ini adalah perayaan Hari Raya Pendamaian. Ya, apa sih Hari Raya Pendamaian itu? Hari Raya Pendamaian itu adalah hari khusus bagi umat Israel untuk mengadakan pentahiran kemah suci yang telah dinajiskan oleh pelbagai ketidaksucian, ketidaktahiran atau dosa bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat di sini, imam pun harus menyembelih korban bakaran, harus menyembelih kurban baginya sendiri, buat keluarganya, dan buat umat. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, itu kita sudah tahu. Besar, kecil, tua, muda, ya kaya, miskin, apakah dia nabi, apakah dia umat biasa, semuanya membutuhkan pengampunan dosa. Semua membutuhkan pendamaian. Nah, begitu rumitnya ya kalau gara-gara pelanggaran kita, gara-gara keserakahan kita atau bangsa Israel waktu itu yang sekarang adalah buat kita juga, di mana harus ada kurban yang kita harus persembahkan. Begitu rumit, ruwet. Tapi untung ada Yesus yang sudah menyelesaikannya buat kita. Darahnya sudah menyucikan, menguduskan kita. Nah, kita dibeli dengan harga yang lunas, bukan dengan emas, perak, intan, berlian, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah anak domba Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang tunggal ya. Seringkali kita mendengar bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, sedangkan dosa itu adalah pelanggaran, kenajisan. Ngapain ditebus? Yang ditebus bukan dosanya, tetapi kita ditebus dari hukum dosa. Bukankah hukum dosa itu adalah maut, kematian, dan kematian kekal? Nah, kita dilepaskan, ditebus dari situ. Tadinya kita tergadai, terjual. Tapi oleh Yesus, oleh darahnya yang tidak ada bandingannya, yang tidak ternilai, tidak ada yang bisa disamakan dengan itu. Nah, kita ditebus dari sana dan sekarang kita menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang melanjutkannya di dalam hati kita untuk kita mengerti bahwa begitu bernilainya, begitu berharganya darah Yesus buat kita, menggantikan darah binatang kurban itu buat kita ya. Jadi kita bersyukur memiliki Yesus. Ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami. Biar kami terus sadar betapa berharganya kami Tuhan. Betapa nilai kami tidak bisa dibandingkan Tuhan dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena darah-Mu sudah menebus kami Tuhan. Kami menjadi orang yang diampuni, orang yang dikuduskan, orang yang disucikan, orang yang diterima, orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami terus menyadari bahwa tidak ada Tuhan lain yang bisa menebus kami Tuhan dari hukum dosa Tuhan. Tetapi Yesus sudah melakukan itu buat kami, sehingga kami tidak perlu lagi membawa korban-korban lainnya Tuhan, untuk supaya kami diampuni. Karena Yesus sudah melakukannya buat kami. Dan kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan di atas mezbah-Mu. Kiranya biarlah itu menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi Engkau, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan pembacaan firman ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,
terang bagi jalan.